Eta nu kamari anu cilaka eta ulah bangsa maneh lagi. Anak buah aing. Mana teh jama kolot? Yon, Mana resep jama kolot? sok. Behan. Bola, lotik, kolot. Cokot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Para sedulur di luar nalar, malam ini kita berkesempatan untuk mengunjungi yaitu di tetangga desa yang bernama Desa Cikaduetan. Kita tidak akan mengungkap sejarah yang ada pada desa ini, namun dari berbagai macam informasi atau celotehan dari warga sekitar di desa ini, sepanjang jalan di desa Cikadu ini ada kejadian-kejadian yang memang kejadiannya di luar nalar gitu. Banyak terjadi kecelakaan, banyak juga yang terjadi hal-hal yang kecelakaannya sepele namun besar gitu. Jadi masyarakat curiga gitu. Masyarakat curiga ada hal gaib yang ikut campur gitu. Maka dari itu kita mendengar, kita berkeinginan untuk menyalurkan apa yang kita pahami, apa yang kita pergunakan untuk meluruskan sebuah informasi, apakah benar ada ikut campur tangan gaib tentang kecelakaan yang terjadi atau kejadian-kejadian yang aneh di sekitaran di Desa Cikadu, khususnya pada jalan dari mulai ujung desa sampai ke ujung desa lagi gitu. Nah, saya tidak sendirian, saya ditemani dengan Pak Alan. Ini adalah rekan saya yang kebetulan beliau adalah orang Cikadunya asli itu, dan juga ada tim yang dari Cikadunya juga yang mungkin mereka bercerita tentang pengalaman yang terjadi di desanya sendiri gitu. Mungkin bisa diceritakan kejadian-kejadian yang ada biar mempersingkat waktu ya. Kita main singkat-singkat saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya ya, ini bukan tanpa sebab saya menghubungi Gus Akil untuk mencoba mengungkap sebetulnya ada apa di sepanjang jalan Desa Cikaduetan. Jadi itu ada 2 hari ke belakang itu ada beberapa masyarakat yang bercerita dan ingin tahu kejelasannya terkait sepanjang jalan Desa Cikaduetan dari perbatasan Luragung Cikadu sampai perbatasan Cileya Cikadu. Karena di sepanjang jalan ini memang ini jalannya lurus, cuman banyak sekali kejadian-kejadian yang memang kalau kita pikir-pikir itu seperti di luar nalar.
Contohnya saja itu dulu, ini saya bercerita yang dulu ya. Jadi dulu itu ada anak SMA yang mungkin dia pulang sekolah dan dia mengalami kecelakaan di Jalan Cikadu. Sebetulnya anak itu tidak terlalu parah kejadiannya, kondisinya, cuman hanya luka-luka sedikit. Tapi itu anehnya, setelah dia terjadi kecelakaan itu dia seperti dihantui, bahkan sampai ke rumah. Dia seperti ya di luar kesadarannya lah. Maka dari itu saya pengen tahu, Gus, sebetulnya ini di sini tuh ada campur tangan goib atau memang normal, apa cuman sugesti masyarakat setempat saja Ya. yang kejadiannya itu. Tapi kalau kita lihat posisi jalan itu memang sangat bagus dan juga lurus ya. Jadi potensi untuk orang tuh ngebut-ngebutan gitu. Jadi lepas kendali itu memang potensi besar untuk terjadinya kecelakaan. Terus wilayahnya juga wilayah yang ramai. Jadi lalu lalang warga, aktivitasnya juga sangat padat gitu. Jadi sangat berpotensi untuk terjadi kecelakaan. Namun kita tidak tahu apa sih penyebabnya. Kita akan bongkar pada malam ini. Terus itu kalau kejadian perkiraan sudah memakan beberapa korban kira-kira? Wah, saya kira itu udah tidak terhitung lagi, karena ini ada beberapa hari ke belakang juga ada yang kecelakaan. Mungkin ya kalau secara medis itu tidak tahu ya dia parah atau tidaknya, cuman kalau secara kita lihat ininya sih itu fisiknya tuh tidak terlalu parah, cuman pas karena tidak terlalu parah itu dibawa ke tukang pijit, cuman di sana tuh tidak sempat tertolong. Korban langsung meninggal. Dan itu, Gus, yang menguatkan kami di sini itu pengen tahu kiranya ini di sini ada apa. Ya semoga saja setelah diungkap oleh Gus, di sini jadi aman dari makhluk-makhluk goib kalau semisalnya itu ada campur tangan dari makhluk goib. Jadi penyebabnya itu adalah kecelakaan, semuanya kecelakaan, apa ada penyebab lain di luar kecelakaan, ada hal-hal yang di luar nalar itu? Pure kecelakaan sih, kecelakaan semua. Jadi Dinas Suci Kadu ini menyimpan beberapa misteri yang sangat luar biasa, yang insya Allah pada malam ini mudah-mudahan kita diberi pertolongan oleh Allah untuk mengungkap segala macam tabir yang ada di desa tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan agar tidak terjadi kekeliruan dalam berpikir tentang hal yang gaib gitu. Jadi ikutin terus, kita akan langsung berinteraksi secara perjalanan batin saya pribadi, dan nanti kita susul insya Allah dengan mediator. Baik, di sini saya sudah bersama Pak RT Dewo, yang mana beliau ini mungkin sedikit banyaknya tahu terkait ada apa saja yang ada di sekitaran jalan Desa Cikaduetan. Maka dari itu Pak RT, saya mau bertanya nih sama Pak RT, kira-kira yang Pak RT tahu, di sini kan banyak sekali kecelakaan dan bahkan ada yang sampai meninggal dunia atau sampai ada yang kerasukan sampai ke rumahnya. Itu yang Pak RT tahu itu sebetulnya tuh seperti apa? Kalau pengetahuan saya di sini tuh ada sosok perempuan. Ini kayaknya sini jalan semua. Oh, berarti muter-muter? Iya. Terus misalnya kecelakaan faktornya faktor jalan sih Pak. Kebanyakan faktor jalan. Kan di sana kan ada yang rusak. Ya ada antara gangguan di tol aja. Oh, berarti itu secara ininya ya Pak RT. Jadi secara apa?
kalau kita lihat dari secara lahirnya tuh si jalan ini memang lurus, Iya, lurus. ya. Jalan ini memang lurus, jadi kalau naik motor tuh enaknya ngebut. Itu secara kita lihat pakai mata. Terus orang yang bawa motor nggak hati-hati. Nah, ini tapi kalau misalkan yang PRT ketahui, ini secara goibnya nih, di sini kan kemarin aja kan ini baru ada yang kecelakaan. Iya. Terus banyak lah, kiranya mungkin PRT tahu apakah ada gangguan goib atau memang ini normal aja gitu. Ya, kemungkinan satu dari faktor jalan, keduanya ada gangguan dari goib. Nah, Untuk pengetahuan saya di sini pasti ada. oh di pojok sini berarti, cuman di jalan gitu. Jalan. Jadi dia Soalnya makhluk goib yang di situ itu kira-kira itu memang mengganggu di jalan raya atau memang di sekitaran daerah sini aja? kalau di sini nggak ganggu, soalnya teman saya pernah pulang dari rumahnya teman saya, pulang waktu hujan, dia tawan dari duduk di tembok gitu. Oh berarti Tapi dia nggak ganggu. dia nggak ganggu. Tapi kalau kira-kira tahu nggak Pak RT di sini yang suka jahil? Kebanyakan yang suka aja kayaknya sama. Berarti di pojokan sana. Itu kira-kira bentuknya tuh Kalau seperti masalah apa? bentuk saya belum tahu. Belum tahu. Nah, kalau yang Pak RT ketahui lagi nih, ini kan di sini ada lagi, misalkan di mana gitu di sepanjang jalan Kan gini pengalaman saya waktu dulu mobil mogok ini ya, saya pernah nungguin mobil, atau ada yang nangis. berarti di Sama sini. Ini ya, langsung saya pindah ke sono, nggak ada sono gitu. Yang punya tanah ini juga sering gitu. Sering melihat, sering mendengar. Iya. Bukan saya juga tuh banyak. Baik, itu mungkin secara ringkasnya dari Pak RT bercerita tentang pengalaman apa saja yang memang beliau ketahui di sekitaran Jalan Desa Cikaduetan. Maka dari itu tanpa panjang lebar kita langsung saja ke mediator untuk lebih jelas, lebih tahu, lebih ringkas lagi sebetulnya ada sosok apa saja di sekitaran Jalan Desa Cikaduetan. Kita akan tarik sosok yang ada di sekitaran sini, yang menurut saya ini sosoknya cukup lumayan besar dan sering mengganggu. Bahasanya gini ya, mungkin bagi mereka itu tidak mengganggu, tapi ada manusia yang terganggu. Kan beda antara mengganggu dengan yang terganggu. Kalau makhluk gaib itu menampakkan diri sendiri pun, meskipun niat mereka itu tidak mengganggu, tapi ketika ada orang yang lihat kaget, ketakutan, bisa jadi terjadi kecelakaan dan itu sudah terganggu, ya, bukan. Jadi ada yang sengaja mengganggu dan ada sengaja yang manusia itu merasa terganggu meskipun bangsa gaib ini tidak berniat untuk mengganggu gitu. Jadi kalau untuk mengungkap segala macamnya dari mulai ujung sini sampai sada itu kita membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Jadi kita bermain inti-intinya saja karena desa ini sangat luar biasa kegaibannya gitu. Sangat luar biasa, penuh dengan makna, penuh dengan sejarah yang patut kita hormati tentang budaya, tradisi dan agama harus kita lestarikan. Anak mudanya yang harus berjiwa pejuang seperti halnya zaman dulu. Desa ini penuh perjuangan seperti itu. Jadi kita akan tarik salah satu sosok yang ada di sini. Insya Allah kita akan berinteraksi dan mudah-mudahan bisa mengambil keputusan untuk menarik kesimpulan yang bisa meluruskan segala macam informasi yang terkadang simpang siur. Itu. Bismillah.
Assalamualaikum. Anda yang ada di mana? Enon. Hah? Tuh. Dari daerah naon? Saya ingin kejelasan tentang tempat yang ada di sini. Jadi ini sering terjadi kecelakaan. Nama Anda siapa? Ngaran mana sa? Hah? Masuk berubah jadi awewe kan? Ini kalau bentuknya ini enggak jelas ya. Ini tuh seperti ular, tapi kalau di dunia nyata ini bukan ular ini. Cuman ini hanya seperti ular dan bentuk kepala juga enggak jelas gitu. Jadi ini suka menjelma sebagai kakek tua. Kalau di sana itu kakek tua juga suka sering menjelma sebagai perempuan. Ini cukup tua, ya, cukup tua yang ada di sini tuh. Namanya siapa? Kudunya ho. Bisa tengah bejakeun. Aya ulah bangsa jin teu? Aya. Hah? Aya. Kunaon bisa aya? Tugasna. Emang tugasna nyelakakeun? Henteu bisa tugas nu lain. Di kumaha si cara mana ngagoda ngahalangan jalan apa kumaha? Nyokot energi. Oh, nyokot kekuatan. Jadi ada potensi untuk yang perjalanan itu cepat pusing ya, kalau perjalanan sekitaran sini tuh kayak ada bayang-bayang. Nah itu gangguannya suka seperti itu. Jadi ini sifatnya kalau menurut saya ini hanya pantulan, yang kenanya itu pantulannya aja sudah seperti itu mengakibatkan kecelakaan kayak gitu. Namun pada dasarnya jalannya juga bagus, jadi ini potensi untuk kecelakaan juga. Tapi ini hal gaib itu hanya menyelaraskan dan menguatkan di tempat ini untuk menjadi lebih angker agar manusia berpaling dari keyakinan ketakutan kepada Allah. Jadi nantinya takutnya sama hal-hal yang kayak gini gitu. Aya ditu nu sok ngaganggu. Jenuk. Sahabat. Bisa disebutkan. Jadi kemarin sok di kumaha bae? Hah? Sok di kumaha bae ari ngaganggu jama? Iya. Jadi kumaha? Tadi kumaha? Cenah ngaganggu. Terus di kumaha carana? Hah? Gandeng. Kan. Sanu gandeng? Mana sok gandeng sok seserian di dinya? Jadi sebenarnya bukan warga saja ya yang melihat. Saya juga pernah melihat pas waktu bepergian jam 2 malam dari Sindang arah istri saya mau pulang. Saya lihat di sini tuh banyak. Saya ini salah satu sosoknya ini, makanya sudah tahu gitu. Jadi suka nampakin, bikin kaget. Itu yang kemarin keranda itu bener gak? Hah? Atil bener tuh? Hah? Bohong berarti. Tuh. Lain mana apa kumaha? Lain. Terus saha? Mana bisa di mana tempatnya? Itu. Pojok itu. Terus-terusan ngeganggu. Hah? Ya ulah lah. Itu batu ramai nu pojok itu sok ngeganggu. Oh berarti dia ngeganggu kabeh berarti. Paling kuat nu mana? Saha paling kuat? Hah? Tenyaho. Tenyaho apa tuh wani?
Wani. Namanya bisa berubah wujud dah. Nyaman kia. Pernah ayah bangsa Jin itu di perbatasan ya di Cikalo jalan di Bija baturan mana lain susah eta diingu ya hah oh gitu emang sok resep ngingu jin kami naon nyaho Mai dahara sok tiba dah. Dahara raon. Gede. Lamun eueuh gede naon? Gede naon bae. Teu mesti gede zaman teu. Teu. Bae bisa mere informasi di teu. Teu. Ngaran maneh saha? Nah. Ngaran maneh saha? Aneh ganggu terus-terusan. Hah? Nu paling kuat sa. Hah? Oh, raja ada di situ. Paling kuat. Jadi mana kabeh di bawah eta. Geus mana keluar. Raja ada panggil ka dia ya. Embung. Tuani. Ya udah, mereka keluar ya. Yuk. Vanessa, main udah dia. Hah? Aing. Main kepala ganggu di dia. Nah. Hah? Nah. Tuh. Kunaon mana yang ganggu? Aing. Tugas pisaha. Karuhun itu awal no nyuruh ganggu dia. Hayang ganggu. Atau hayang mana lain hayang karuhun. Masa karuhun nikah gitu. Karuhun itu ngadoakeun. Masa karuhun nikah agoda. Sok nyelau nyaman di sekitaran sini. Anak buah mana? Betul itu. Nyerek. Mana buang ngaran tuh? Saha ngaran?
ya bare nyaho. Hayang nyaho atuh. Hah? Tuh. Eta nu kamari anu cilaka eta ulah bangsa maneh le. Anak buah aing. Mana teh jama kolot? Yon, Maneh resep ke jama kolot. sap. Kabehan. Ora, lotik, kolot. Cokot. Mihna ini nyokotan bangsa manusia sih. Aing bunga. Terus mun ngomong rek kumaha deui? Seri. Ari daerah kekuasaan maneh belah mana wae ari di jalan. Kabeh. Aing. Sampai kawetan-wetan. Oh. Berarti eta nu sok nyilakakeun teh anak buah kabeh. Oh. Ayo naik, ayo naon. Hayang nyaho. Saan sok ganggu di dieu. Ayo naus nyaho. Hayang nyaho. Jadi diluruskeun. Ayo kumaha. Jadi kan bangsa jin itu masing-masing. Kunaon masih ngaganggu. Darah sap. Mana diciptakan di alam jin. Bangsa orang bangsa manusia di alam manusia. Kan beda dimensi. Oh, terus naon masalahna? Iya masalah ada sok kaganggu. Kan geus beda dimensi. Itu jadi masalah. Ya jadi masalah kumaha. Nah, tugas aing. Ya tugas aing hayang nyaho jeung ngaluruskeun. Kumaha ngaluruskeun? Kalau ngaluruskeun orang enggak ganggu deui. Tuh bisa. Ya bisa lah. Tuh. Tinggal mana ulah aya di dieu. Aing di dia geus ribuan tahun. Oh, ribuan tahun. Ah. Nah, jadi masing-masing. Ya, Sok ngaganggu. Bisa. jadi kumaha, hayangna kumaha. Aing hayang di dia. Tanah aing. Wilayah aing. Wilayah manusia iya. Wilayah aing ye. Wilayah manusia. Aing. Bangsa jin di dimensi bangsa jin. Hah? Beda alam, beda alam. Beda alam. Usai kumaha. Mana ulah sok kaganggu deui. Kan geus ribuan tahun cicing di dieu. Ya kudu udah ulah ngaganggu. Manusia ge ngaganggu aing. Ngaganggu kumaha? Gandeng. Ya gandeng memang di wilayah manusia kok. Tuh, Emang ngepek alam gaib. ngepek. Ngepeknya kumaha? Dengereunah. Tinggal namanya kan sedang di nu sepi ya pindah kan sepi. Oh. Bisa. Hah? Bisa. Bisa kumaha ya bisa bae lah. Tuh. Emane anu nikah. Tuh. Oh nita. Wah. Ah benar. Anu nikah mana? Tuh. Antau lah bebegi aku jamana. Hah? Benar teh? Namun heueuh kumaha. Betul. Ulah sok ngaganggu deui bangsa manusia. Bisa. Anak buah mana di mana wae ayeuna ayeuna. Kabeh sepanjang jalan. Wah. Tugasna ngaganggu kabeh manusia berarti. Heeh. Berarti lamun aya nu cilaka, berarti eta bangsa maneh. Heeh. Aing. Berarti itu bisa negosiasi ya. Tuh. Lamun negosiasi kudu kumaha? Sangkan tengah ganggu deui.
Hayang tumbal. Pan eta tumbal geus loba. Kurang. Emang kuduna sabaraha? Tumbalan kudu sabaraha? Hah? Kabeh jangan mati. Iya, tetep bisa. Kok bisa gitu ah? Emangnya siapa lo? Kabeh. Mana selain asli di dia iya. No asli kepundan di desa Cikadu itu lain mana? Jadi ulang ngerasa terkuat. Ya leluhur dia lah. Leluhurna. Hah? Tah leluhurna. Ya kan mana tak apa? Aduh kanjeng aing. Ya udah. Alek kumaha hayang. Aduh ilmu. Rek adu ilmu. Tuh, Sok kage adu sok kage. kesalan. Sok kage adu. Ay itu. Nung kencai itu. Wah. Kawalan nu nyerah. Aing. Hah? Aing. Ayo sok. Dah. Hah? Mana selalannya? Jawani kain. Ya wani lah, mana di kadip kita. Emang nu narik mana sa? Sia. Hah? Sia. Ya iya. Mereka ganggu terus. Mana kan lain asli di dia. Hah? Wani kereta. Wani. Sok atuh. Mana ulah mau anak buah kan dia. Wah, ayo sok wali kene sok.
Ayo. Mana eleh pindah ya. Oh. Tuh, panikannya serah. Alhamdulillah, jadi kita sudah berinteraksi dengan sosok yang ada di sekitar sini, dan memang yang kita amati juga ada hal yang mesti kita luruskan, yaitu dengan adanya kecelakaan yang berbau mistis atau yang berbau gangguan gaib. Ya hasilnya yang memang perkataan mediator itu bangsa jin ya, itu tidak bisa dipercaya 100% ya, tapi cukup untuk menjadikan kisi-kisi bahwa memang ada gangguan gaib. Jadi ada ketika halnya gini, ada yang kecelakaan di sini enggak apa-apa, namun itu dampaknya sangat luar biasa. Ketika pulang ke rumah, dicek kemana-mana pun sehat walafiat gitu, tapi kadang jiwanya ada yang rusak, kadang yang ketempelan segala macam itu. Jadi bukan saja penyebab dari kecelakaan, karena penyebab kecelakaan itu utamanya adalah pikiran kita, dan kehati-hatian itu yang mestinya kita dijaga. Jadi pada kesimpulannya makhluk gaib itu akan ada dan tidak bisa menjadi sebagai jembatan untuk kematian, namun hanya menambah sesuatu hal yang sudah ada. Misalkan ada yang sakitnya medis, lalu makhluk jin datang dan masuk ke tubuhnya, itu rasa sakitnya makin luar biasa seperti itu. Banyak yang menggoda manusia itu dari mulai pas kudunan ya, pas mudun di sana itu, dari mulai bangsa pocong, terus kuntilanak dan lain-lainnya itu sering menampakkan diri gitu. Tapi ini sebagai apa ya, ini desa ini kayak gitu, jadi jangan disangkut pautkan dengan keyakinan gitu. Jadi inilah udah ciri khas dari desa ini sendiri gitu. Jadi kalau kita hilangkan ya makin modern itu makin kacau juga gitu. Jadi kita harus sedikit melestarikan budaya-budaya seperti halnya kegiatan yang sifatnya berbau mistis itu orang dulu sangat luar biasa gitu. Kalau misalkan zaman dulu itu kalau berangkat perang melawan Belanda itu kuat-kuat saja gitu, minta air ke kiai siapa udah langsung sakti. Coba kalau zaman sekarang itu nggak bisa seperti ini gitu, nggak bisa seperti itu. Jadi sangat luar biasa pada malam ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.